Di video hari ini, kita akan membangun pelacak pemenuhan pesanan yang bersih dan sederhana di ClickUp dari nol. Apa kabar kalian semua? Namaku Ashley. Dan jika kamu pernah kehilangan jejak pesanan, mencampur adukan detail pengiriman, atau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menggali email, ini akan memberimu satu tempat tunggal untuk melihat dengan tepat di mana posisi setiap pesanan berada, mulai dari pembelian hingga pengiriman. Kita akan menjaga prosesnya tetap mudah, ramah pemula, dan hanya berfokus pada apa yang kamu butuhkan. Sebelum kita masuk ke panduannya, mari kita bahas sejenak dasar-dasar tentang apa itu ClickUp sebenarnya. Jadi, ClickUp adalah ruang kerja all-in-one di mana kamu bisa mengatur pekerjaan, mengotomatisasi tugas-tugas kecil, dan menjaga timmu tetap selaras. Kebanyakan orang menggunakannya untuk manajemen proyek, tetapi ia juga bekerja sangat baik untuk operasional e-commerce karena kamu bisa membangun daftar custom untuk pesanan. Kamu bisa menetapkan status yang sesuai dengan prosesmu dan melampirkan semua yang dibutuhkan anggota tim untuk menyelesaikan pengiriman. Bagian terbaiknya adalah betapa fleksibelnya alat ini. Kamu bisa mulai dari yang sederhana dan kemudian menambahkan fitur hanya saat kamu siap. Selanjutnya, mari kita bicara tentang mengapa menggunakan ClickUp untuk pemenuhan pesanan. Jadi nilai dari ClickUp adalah visibilitas dan akuntabilitas di satu tempat. Alih-alih berpindah-pindah antara dashboard tokomu, spreadsheet, dan aplikasi pengiriman, kamu bisa melihat pesanan, siapa pemilik tugasnya, status saat ini, dan nomor pelacakan semuanya dalam satu layar. Jika kamu bekerja sendiri, ini juga membuat dirimu tetap teratur. Jika kamu memiliki tim, ini membuat serah terima tugas menjadi jelas dan mengurangi kesalahan. Otomatisasi membantumu mendorong pesanan maju tanpa pengingat manual, dan dashboards memberimu gambaran singkat sehingga tidak ada yang terlewatkan. Oke, sekarang bagaimana cara benar-benar membangun pelacaknya? Jadi langkah nomor satu adalah membuat ruang dan folder. Pertama, kita memang perlu login ke ClickUp dan membuat akun jika kamu belum memilikinya. Kamu sebenarnya bisa mulai secara gratis menggunakan tautan eksklusif kami di deskripsi di bawah. Setelah kamu mengklik tautan di bawah, kita akan klik Get Started. Jadi kita akan memasukkan alamat email kita dan klik Sign Up for Free. Oke, jadi sekarang kita masukkan nama kita dan kemudian kita bisa mengetikkan kata sandi atau kamu bisa mendaftar dengan Google. Apapun yang ingin kamu lakukan. Lakukan sedikit verifikasi 2 langkah. Jadi pastikan ponselmu siap. Sekarang kita akan memilih. Kita akan menggunakannya untuk bekerja. Kita akan menggunakannya untuk operasional. YouTube. Oke, kamu juga bisa mengundang orang ke ruang kerjamu. Dan kemudian ia akan bertanya apakah kamu menggunakan salah satu dari alat-alat ini. Jadi kamu bisa pilih sesuai kebutuhan. Dan fitur mana yang kamu minati. Kita pasti akan melakukan dashboard dan CRM. Keren. Sekarang kita punya ruang kerja kita. Jadi sekarang kita akan membuat sebuah ruang, space, tepat di sini. Ia secara otomatis membuatnya. Tapi kita akan mulai dari nol saja. Jadi kita akan klik order fulfillment, continue. Jadi ini akan lebih ke merampingkan siklus hidup produk kita. Sekarang yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menambahkan kolom. Jadi kita akan memiliki, aku nggak suka melihat tampilan papan, board view, jika berhubungan dengan ini. Aku merasa itu membantuku memvisualisasikan dengan lebih baik. Jadi, ini akan menjadi pesanan aktif. Oke, jadi kita ingin ini menjadi nama. Kemudian, kita ingin menambahkan nomor pesanan sebagai sebuah bidang. Field, order number, create. Kemudian, kita ingin menambahkan mungkin nama pelanggan. Dan kemudian, kita akan menambahkan produk. Kita ingin memastikannya ditambahkan sebagai teks. Kemudian, kita ingin menambahkan drop down. Jadi, ini akan menjadi status. Jadi, kita bisa membuat ini. Processing, package, ship, delivered. Sempurna. Dan kemudian, kita akan menambahkan bagian catatan. Jadi, kita hanya akan menambahkan teks. Oke, jadi sekarang kita punya nomor pesanan, nama pelanggan, produk, penerima tugas, assignee, tanggal jatuh tempo, prioritas, status. Jadi kamu bisa mengedit salah satu dari ini dan menyesuaikannya sepenuhnya sesuai kebutuhanmu. Kemudian kita akan membuat tampilan papan. Dan yang ingin kita lakukan adalah pergi ke pengaturan dan kita ingin mengelompokkan berdasarkan status. Oke, dan kemudian kita perlu memastikan ini sesuai urutan. Jadi kita punya processing, package, ship, delivered. Luar biasa. Kemudian kita punya semua daftar kita. Mungkin kita ingin menambahkan grup lain. Jadi itu adalah pesanan aktif. Mungkin ini adalah yang sudah selesai. Sekarang, setelah kita punya tampilan papan, kita punya tampilan daftar. Kamu bisa mulai masuk dan menambahkan pesanan. Jadi katakanlah pesanan aktif 1. Kemudian kita bisa masuk ke sini dan menambahkan penerima tugas. Kita bisa menambahkan tanggal jatuh tempo kan? Kita akan ingin memastikan kita menambahkan SQ. Jadi kamu ingin memastikan kamu menambahkannya semuanya di sini. Tapi dengan begitu kita akan tambahkan prioritas tinggi. Dengan begitu, kamu bisa masuk ke sini dan menyesuaikan serta memindahkannya sepenuhnya seiring berjalannya hal-hal di sepanjang pemenuhan pesananmu. Saat pesananmu bergerak dalam proses pemenuhan, jadi jika kamu bahkan ingin melakukan tampilan kalender, kamu juga bisa melakukannya. Kita bisa menambahkan sebuah dashboard sehingga kamu bisa melihat semua ini. Kita bisa melihat ringkasan eksekutif AI yang sedang berlangsung, yang sudah selesai. Jadi kita bahkan tidak perlu membuatnya secara manual. Ia sebenarnya membuatnya sendiri. Jadi ketika kamu masuk ke sini, kamu bisa melihat semuanya. Jadi kamu bisa melihat berdasarkan status. Kamu bisa melihat tugas-tugas yang jatuh tempo minggu ini atau yang terlambat. Benar-benar ada banyak yang bisa kamu lihat tepat di sini di dashboard. Oke, dan tentu saja mereka memiliki banyak yang berbeda. Mereka punya tampilan kalender yang bisa kamu lihat. Lihat di sini, pesanan aktif
aktif 1. Masukkan nomor SKU-nya. Ada juga hal-hal yang bisa kamu lakukan di sini. Jadi kamu bisa menambahkan deskripsi di sini. Kamu bahkan menambahkan komentar tepat di sini. Kamu bisa menambahkan bidang custom. Kamu bisa menambahkan subtugas dan daftar periksa checklist. Jadi ini sangat kuat untuk memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Oke, dan kemudian di sebelah sini pada dashboardmu, kamu akan memiliki perencana yang bisa kamu hubungkan langsung dengan kalender Google atau Outlookmu. Kamu juga bisa memiliki sesuatu yang disebut otak mereka. Kamu bisa menghubungkan berbagai aplikasi. Kamu bahkan bisa meringkas satu proyek. Kamu benar-benar bisa menampung semuanya di sini di satu tempat. Kemudian kamu punya dashboardmu. Tentu saja, kamu punya dashboard milikku yang dibagikan denganku. Dan kemudian kamu bisa membuat yang pribadi juga. Dan bahkan ada lembar waktu, timesheet, di sini sehingga kamu bisa melacak waktu atau anggota timmu bisa melacak waktu jika mereka perlu. Dan kemudian ada lebih banyak lagi seperti ruang, obrolan, tim, formulir, papan tulis, dokumen, klip, tujuan, dan banyak lagi. Benar-benar ada begitu banyak di ClickUp. Tapi aku sarankan mulai saja dengan dashboard dan pelacak pemenuhan pesanan yang sederhana. Dan kemudian kamu bisa membuatnya lebih mewah dan memperbaruinya sesuai kebutuhan. Sekarang, aku ingin membahas beberapa tips bonus agar kamu benar-benar bisa memastikan kamu menggunakan ClickUp dengan kemampuan terbaiknya. Jadi, pelacak terbaik adalah pelacak yang benar-benar akan kamu gunakan setiap hari. Jadi, aku sangat menyarankan agar membangunnya terlalu rumit. Jaga agar pengaturanmu tetap ringan dan sederhana. Tujuannya bukan untuk membuatnya cantik, tapi untuk menjadikannya sesuatu yang akan kamu buka secara otomatis setiap pagi karena itu berfungsi. Mulailah dengan menggunakan nama tugas yang jelas dan mudah diprediksi. Awali dengan nomor pesanan, lalu nama pelanggan. Kebiasaan kecil itu membuat pencarian menjadi jauh lebih mudah saat kamu sedang menelpon atau mencari pesanan tertentu dengan terburu-buru. Kamu akan bisa mengetikkan nomor 11453 dan menemukannya seketika. Kamu tidak butuh selusin kolom untuk tetap teratur. 5 tahap dasar seperti processing, bake, shipped, delivered, dan on hold sudah cukup untuk melacak kemajuan dalam sekejap. Alur kerja yang lebih pendek bergerak lebih cepat karena lebih sedikit kekacauan mental setiap kali kamu melakukan pembaruan. Komunikasi harus selalu berada di dalam tugas tersebut. Jika ada pertanyaan tentang pengiriman, barang yang hilang, atau keterlambatan pengiriman, tandai timmu langsung di komentar tugas alih-alih berpindah ke Slack atau email. Dengan begitu, saat kamu kembali untuk memeriksa pesanan nanti, setiap catatan dan tanggapan ada tepat di sana. Saat kamu menempelkan nomor pelacakan atau pelanggan, lakukan 2 kali dengan menaruhnya di bidang pelacakan dan komentar pertama. Ini adalah redundansi kecil yang menghemat waktu bagi siapapun yang melihat pesanan nantinya, terutama jika kamu mendelegasikan pengiriman atau layanan pelanggan. Tip lainnya adalah bahwa templates adalah teman terbaikmu. Setelah kamu membangun versi pelacak ini yang terasa mudah dan bersih, simpanlah sebagian template sehingga kamu bisa memulai daftar baru untuk setiap minggu, bulan, atau kampanye tanpa membangun kembali pengaturannya dari nol. Kamu juga bisa menyiapkan template tugas individu untuk jenis produk tertentu yang selalu membutuhkan detail atau langkah pengemasan yang sama. Jangan biarkan pelacak utamamu menjadi berantakan. Di setiap akhir bulan, pindahkan semua pesanan yang sudah terkirim ke dalam daftar arsip atau folder yang sudah terpenuhi. Fulfill ini menjadi dashboard utamamu tetap cepat dan bebas kekacauan sambil memberimu riwayat lengkap sebagai referensi untuk pelaporan, pengembalian, atau tindak lanjut pelanggan. Jika kamu siap untuk mengotomatisasikan ini, kamu sebenarnya bisa menghubungkannya ClickUp dengan Shopify, menggunakan Zapier atau Make. Tapi sekali lagi, mulailah dari yang kecil. Misalnya, aturlah agar setiap pesanan Shopify baru secara otomatis membuat tugas baru di ClickUp. Setelah itu berjalan, kamu bisa menambahkan triggers untuk pembatalan, pengiriman yang tertunda, atau pengembalian dana. Otomatisasi kecil ini membuat sistemmu bekerja di balik layar, sementara kamu fokus pada pertumbuhan penjualan. Dan akhirnya, jadikan dashboard sebagai bagian dari rutinitas pagimu. Luangkan waktu 5 menit untuk memindai bagian statusmu, periksa pesanan yang tertahan di pemrosesan, dan berikan komentar cepat untuk pembaruan. Melakukan hal itu setiap hari menjaga jalur pipa pemenuhan pesananmu tetap bergerak dan secara drastis mengurangi pesan di mana pesananku dan memakan waktumu. Saat kamu menjaga pelacakmu tetap sederhana, konsisten, dan menjadi bagian dari ritme harianmu, itu akan menjadi salah satu sistem paling berharga dalam bisnismu, bukan alat lain yang kamu lupa untuk membukanya. Sekarang, untuk membantumu memutuskan apakah ClickUp cocok untukmu, mari kita bicara tentang beberapa kelebihan dan kekurangannya. Jadi ClickUp menonjol karena ia memberimu struktur tanpa menguncimu ke dalam template yang kaku. Kamu bisa mulai dengan jalur pipa yang paling sederhana dan mengembangkannya hanya saat volume pesananmu tumbuh. Berbagai tampilan memudahkanmu untuk beralih dari gaya spreadsheet ke papan drag and drop, dan dashboard mengubah bagian-bagian yang bergerak menjadi gambaran singkat yang jelas yang bisa kamu percayai. Otomatisasi menjaga tugas-tugas dorongan tetap di luar tanggung jawabmu, yang merupakan kelegaan di minggu-minggu yang sibuk. Dan tentu saja, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Jika kamu belum pernah menggunakan aplikasi manajemen kerja, jumlah pilihan yang ada bisa terasa terlalu banyak di hari pertama. Solusinya adalah dengan mengabaikan semua fitur tambahan di awal dan hanya menggunakan papan daftar dalam 2 otomatisasi kecil sampai itu menjadi kebiasaan. Jika kamu ingin sinkronisasi 2 arah secara langsung dengan etalase tokomu, kamu perlu menambahkan penghubung seperti Zapier
yang memang mudah, tapi tetap saja menambah langkah ekstra. Semua itu bukanlah penghalang utama, dan sebagian besar toko merasa manfaatnya jauh lebih besar daripada usahanya. Sekarang, mari kita bicara tentang berbagai paket dan opsi harga. Jadi seperti aku katakan, mereka memang memiliki paket gratis, dan itu gratis selamanya. Kamu mendapatkan penyimpanan hingga 60 megabita, tugas tak terbatas, anggota paket gratis tak terbatas, tampilan kalender, manajemen sprint dalam satu formulir, dan masih banyak lagi. Kemudian mereka punya paket unlimited yang terbaik untuk tim kecil. Ini seharga $7, sekitar Rp105.000 per pengguna per bulan. Dan itu jika kamu membayar secara tahunan. Kamu bisa menghemat 30% dengan membayar secara tahunan. Tetapi mereka juga punya opsi bulan ke bulan. Kemudian dengan paket unlimited, kamu mendapatkan semua yang ada di paket gratis, tetapi kamu mendapatkan penyimpanan tak terbatas, folder dan ruang tak terbatas, pesan obrolan tak terbatas, formulir tak terbatas, email di ClickUp, dan kompatibel dengan AI. Kemudian kita punya paket bisnis, seharga $12, sekitar Rp180.000 per pengguna per bulan dibayar tahunan. Dengan ini, kamu mendapatkan semua yang ada di paket unlimited, tetapi kamu mendapatkan hal-hal seperti Google SSO, riwayat pesan tak terbatas, dashboard tak terbatas, integrasi otomatisasi, dan masih banyak lagi. Kemudian mereka memang memiliki paket enterprise, tetapi kamu harus menghubungi tim penjualan untuk mengetahui harganya. Dengan ini, kamu mendapatkan semua yang ada di paket bisnis, tetapi kamu mendapatkan white labeling, logika kondisional dalam formulir, peran custom, dan sekali lagi, masih banyak lagi. Sekali lagi, kamu bisa membayar bulanan, tetapi kamu akan hemat 30% dengan membayar tahunan. Haruskah kamu menggunakan ClickUp untuk pelacakan pesanan? Jika pesanan mulai terabaikan, waktu respons lambat, dan kamu harus mengelola terlalu banyak tabs, pengaturan ini adalah sebuah kemenangan. Ini menggantikan catatan yang tersebar dan pengingat manual dengan satu jalur pipa tunggal. Pemilik tugas yang jelas dalam satu dashboard yang kamu bisa percayai. Kamu akan menghabiskan lebih sedikit waktu mengejar detail dan lebih banyak waktu untuk meningkatkan tokomu, menjawab pelanggan, dan mengerjakan produk baru. Bahkan jika kamu mulai sendirian, sistem ini akan tumbuh bersamamu di hari kamu menambahkan asisten pertamamu. Sebagai catatan pribadi, aku tahu betapa mudahnya pemenuhan pesanan terasa kacau setelah penjualan meningkat. Tetapi pelacak yang sederhana akan menghilangkan tekanan tersebut. Ia memberikanmu kejelasan saat kamu membuka laptop dan memberitahu kamu dengan tepat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kamu tidak butuh sistem yang rumit untuk memegang kendali. Kamu hanya butuh satu tempat yang andal untuk menjalankan prosesnya. Jika kamu ingin mencoba ClickUp dan mulai bahkan dengan paket gratis, pastikan kamu menggunakan tautan eksklusif kami di deskripsi di bawah. Aku ingin menyebutkan bahwa ini adalah affiliate links, yang berarti kamu mungkin mendapatkan sebuah komisi kecil tanpa biaya tambahan untukmu. Jadi jika kamu memilih untuk menggunakan tautan kami hanya ingin berterima kasih banyak sebelumnya karena telah mendukung channel kami. Ini benar-benar membantu kami untuk terus membuat tutorial gratis seperti ini. Channel ini ada untuk membantu pemilik e-commerce menyederhanakan operasional dan tumbuh dengan lebih sedikit stres. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel serta tinggalkan komentar atau pertanyaan di bawah. Kami senang mendengar darimu. Terima kasih banyak sudah menonton dan aku akan menemuimu di video berikutnya.